Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdanillah, salatan wassalaman ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah Rasulillah wa ala man sahibah wa tabi'a hudah, amma ba'd. Kami sekeluarga mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin kepada pemirsa. Kami secara pribadi mohon maaf apabila di dalam kajian-kajian kami ada kekhilafan sikap maupun ucapan atau materi yang tidak berkenan bagi pemirsa atau menyinggung atau kami khilaf secara pribadi, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah. Pada kesempatan yang berkah ini kami akan menyampaikan hikmah Idul Fitri. Pertama, Idul Fitri dan terjaganya akidah umat Islam. Saya baca sebuah literatur Nihayatul Arab fi Fununil Adab karya Ahmad bin Abdul Wahab An-Nuwairi, jilid 1 halaman 174, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika datang di Madinah, beliau menjumpai penduduk Madinah. Ada 2 hari di mana 2 hari itu penduduk Madinah bermain, bergembira. Ternyata 2 hari itu adalah tinggalan dari zaman jahiliyah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, innallaha azza wa jalla qad baddalakum khairan minhuma. Sesungguhnya Allah yang maha mulia lagi maha agung telah memberikan ganti kepada kamu sekalian, yaitu yang lebih baik daripada 2 hari itu yang tinggalan jahiliyah. Apa yang lebih baik? Yaumul Fitri wa Yaumul Adha, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha, menggantikan hari raya tradisi, hari raya yang tinggalan warisan dari zaman jahiliyah. Yang kedua, hikmah yang kedua, spesifik Idul Fitri dan keterlibatan malaikat memberikan informasi adanya ridha dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya baca dalam kitab Bughyatul Insan fi Wadhaifi Ramadan karya Abdurrahman bin Rajab Al-Hambali, Ibnu Rajab Al-Hambali, di halaman 89. Di sini dijelaskan apabila hari raya Idul Fitri turunlah malaikat di bumi, fayaqumuna ala afahis sikat, maka malaikat berdiri di mulut-mulut gang-gang jalan, yunaduna, malaikat itu memanggil, bisautin yasma'uhu jami'u khalqillah, dengan suara yang bisa didengar, diakses oleh segenap makhluknya Allah, illal insa wal jinna, kecuali manusia dan jin. Apa yang dikatakan malaikat? Ya ummat Muhammad,
ketika Idul Fitri, wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ukhruju ila rabbin karim, keluarlah kalian pada Tuhan yang maha mulia, yu'til jazil, memberikan anugerah yang banyak, wa ya'fu 'anil dzambil azim, dan mengampuni dari dosa yang besar. Yang ketiga, euforia di hari raya Idul Fitri atau hari raya Islam lainnya tidak diekspresikan dengan kemaksiatan. Karena itu mensyukuri, farhah, gembira karena anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak disambut dengan kemaksiatan. Saya baca dalam sebuah kitab berjudul Bustanul Fuqara wa Nushatul Qurra, Bustanul Fuqara wa Nushatul Qurra, karya Abdullah bin Haidar Al-Katabi. Diceritakan ada seorang yang salih ketika hari raya Id melewati sekelompok orang yang sedang minuman khamr. Maka orang soleh itu berhenti dan bertanya kepada mereka, wahai kaumku, hari apakah ini? Mereka menjawab, hari raya Id. Maka orang soleh itu berkata kepada mereka, puasa kalian ini dan sholat kalian ini bisa diterima, bisa ditolak, bisa diterima, bisa ditolak. Ada dalam kitab Bustanul Fuqara jilid 1 halaman 361 362. Puasa kalian dan sholat kalian bisa diterima, bisa ditolak. Apabila puasa dan sholat kalian diterima, mestinya kalian bersyukur. Dan apabila puasa dan sholat kalian ditolak, maka kalian harusnya menangis dan bersedih, bukan disambut dengan minuman keras, bukan disambut dengan mengadakan pesta-pesta maksiat. Itu tidak boleh, diharamkan dalam keadaan apapun, lebih-lebih dalam mensyukuri hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha. Keempat, aktifnya jiwa empati. Aktifnya jiwa empati kepada siapapun yang sedih, yang menderita, yang sakit, sebagai sifat kemanusiaan insaniyah, merupakan hikmah Idul Fitri dari hikmah puasa Ramadan. Saya baca dalam kitab At-Tarikhul Kabir karya Imam Al-Bukhari di hadis nomor 1781, di mana ada seorang yang bernama Akrobah gugur mati syahid bersama Nabi Muhammad SAW di salah satu peperangan, meninggalkan anak bernama Bisrun. Maka Bisrun yang masih kecil itu menangis karena ayahnya gugur perang. Rasulullah SAW menghampiri anaknya yang bernama Bisrun seraya berkata, Bisrun, uskut, diamlah, hentikan, tidak usah menangis. Ama tarda an akuna ana abaka, apakah kamu tidak ridha jika aku Muhammad Rasulullah SAW sebagai ayahmu, seperti ayahmu, wa Aisyatu ummat, dan istriku Aisyah seperti ibumu. Nah, ini luar biasa. Bisrun yang kehilangan ayah
namanya Aqrabah, gugur mati syahid. Rasulullah kemudian menegaskan, jadikan aku ini seperti ayahmu, Aisyah seperti ibumu. Ini luar biasa, merupakan sifat empati kemanusiaan. Hikmah yang kelima, hari raya Idul Fitri dan filsafat puasa. Saya baca dalam kitab Yas'alunaka fid Din wal Hayat, karya Dr. Ahmad Asyarbasi, jilid 1 halaman 127-128, bahwasanya puasa itu merupakan saurah nafsiyah, revolusi jiwa yang merevolusi kebiasaan dan tradisi-tradisi, di mana kebiasaan dan tradisi itu merupakan indikasi diperbudaknya manusia oleh nafsunya. Fal insan qabla shaum ya'kulu, manusia sebelum puasa makan, kama yasha, seperti apa yang diinginkan, wa yahwa, punya hawa nafsu, wa yashrabu al-ma' kama yuhibbu wa yurid, minum air seperti yang disukai dan diinginkan. Fa idza jaa as-shaum, maka apabila datang puasa, mana al-insan, menyegah manusia, minas syahwat, dari kebiasaan dan tradisi-tradisi nafsu, yaitu syahwat, wal akhwa, dan hawa nafsu, limuddati salasina yawman, selama waktu 30 hari, yakni 1 bulan puasa Ramadan, bisa 30 hari, bisa 29 hari. Maka dengan puasa terjadilah revolusi jiwa, di mana revolusi jiwa ini yaj'alul insan ya'ishu khurra, menjadikan manusia ini hidup mandiri, min saytaratil 'adati 'alaih, tidak dikuasai oleh tradisi, yakni tradisi yang mengikuti hawa nafsu. Ini bisa dicegah dengan revolusi jiwa melalui puasa. Bisa mengendalikan makan dan minum, bisa mengendalikan syahwat, libido, bisa mengendalikan emosi, bisa mengendalikan tindakan-tindakan yang agresif, yang destruktif, mengendalikan dari korupsi dan sebagainya. Yang keenam, hari raya Idul Fitri, tradisi relevan, indikasinya adalah kesehatan mental dan syariah Nabi Muhammad SAW memberikan penguat kepada substansi halal bihalal Idul Fitri yang sesuai dengan agama Rasulullah SAW. Saya baca di dalam kitab Bustanul Arifin, karya Yahya bin Sharaf An-Nawawi, halaman 192, Rasulullah SAW bersabda, apakah di antara kalian tidak mampu mengikuti caranya Abu Damdam? Para sahabat bertanya, siapa Abu Damdam? Rasulullah SAW menjawab, Abu Damdam ini setiap pagi beliau berdoa, Allahumma inni qad wahaftu nafsi, ya Allah, sesungguhnya kami sungguh telah memberikan diriku, wa irdi, dan kehormatanku, aku berikan diriku dan kehormatanku, laka, kepada engkau Allah subhanahu wa ta'ala. Fala yashtimu man syatamah. Maka dengan dilatih puasa ini, kita untuk mengimplementasikan nilai-nilai puasa. Fala yashtimu man syatama, tidak perlulah
dan tidak bermanfaatlah kita tidak kita membalas memusuhi orang yang memusuhi kita. Itu sebetulnya juga dihindari, yaitu kita membalas memusuhi orang yang memusuhi kita. Wala yadlimu man dhalam, dan kita berkomitmen untuk tidak menganiaya kepada orang yang menganiaya kita. Wala yadribu man darabah, dan tidak mukul orang yang memukul kita. Kalau redaksi hadisnya, Allahumma inni qad wahabtu nafsi wa irdi lak, ya Allah, sesungguhnya aku sungguh telah memberikan jiwaku dan kehormatanku kepada Engkau, ya Allah. Maka Abu Damdam ini tidak pernah mencaci orang yang mencacinya. Wala yadlimu man dhalamah, tidak pernah membalas kedoliman kepada orang yang zalim kepadanya. Wala yadlimu man darabah, Abu Damdam tidak membalas memukul kepada orang yang memukulnya. Ini luar biasa, merupakan tradisi halal bihalal. Kita tahu meskipun kadang-kadang dalam halal bihalal itu orang yang salah kepada kita, kadang kita malah lebih minta maaf dulu, maafkan lahir dan batin. Padahal orang itu mungkin selama ini punya salah dengan kita, tapi tradisi halal bihalal justru menanamkan jiwa yang sehat, jiwa yang bersih, yaitu minta maaf kepada orang yang orang itu kadang malah menyalahi pada dirinya. Dan apalagi kita ini kebal apabila digunjing orang dan kita terjaga lidahnya. Ketika Idul Fitri kita terjaga lidahnya, hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah nilai-nilai halal bihalal yang secara isyarat telah direstui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melihat substansi halal bihalal yang sesuai dengan Islam. Inilah yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah memberikan umur kepada kita yang barokah dalam ibadah dan bisa menjumpai puasa Ramadan dan hari raya Idul Fitri tahun depan dan tahun-tahun berikutnya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.